Mas ini ya tentang masalah kematian. Tadi dari pagi pergi sampai habis maghrib baru sampai ke rumah. Tiba-tiba dihubungi oleh Pak Rulis ya, minta untuk tausiah sedikit di sini. Karena rasa cinta kita ya kepada warga kita di sini, alhamdulillah tetap kita upayakan untuk hadir di sini. Terus terang badan aku agak kurang sehat sebenarnya, jadi mohon dimaklumilah ya kalau agak kurang fit dalam menyampaikan tausiah ini, atau mungkin dalam penyampaian ini ngawur entah kemana-mana yang disampaikan ini. Anggap baik kalau aku ini sedang igau ya, kalau seandainya misalkan sulit untuk dipahami, kalau kepalanya agak mentak-mentak sedikit soalnya. Bela Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang masalah kematian. Halo, masih dengar di sini? Kami tak di sana. Oh, ini bapak-bapak di situ Nah, di sini ya. Nah, jadi kejingoan kau ini kan. Ada Kak Ago, ada Kak Samsul, jadi tahu kalau ini ada Pak Daud, ada Pak Daud. Dak kate, Heri, dak kate, dalah, dak kate Heri di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat hadir di sini. Ketika kita menghadiri di sini, maka kata Rasulullah kita mendapatkan yaitu pahala qirat. Ditanya oleh sahabat, "Wa mal qirat ya Rasulullah?" Apa itu qirat Rasulullah? Yaitu sebuah pahala yang besarnya itu sama dengan yaitu Jabalainil Azimain. Yaitu dua gunung yang sangat besar. Ya, dua gunung yang sangat besar Allah hadiahkan kepada orang yang bertakziah. Satu, tujuannya untuk menghibur ahlul musibah. Yang kedua, mengambil hikmah dari pelajaran yaitu tentang masalah kematian tersebut. Maka ya, hadirnya kita di sini salah satunya itu yaitu mengingat yang namanya mati. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak sombong, agar kita tidak merasa lebih di antara orang-orang yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarrah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong sekecil buah zarah. Jadi kalau yang ada Allah limpahkan karunia harta yang banyak, jangan sombong Bu ya. Mentang-mentang emas banyak dibeli ke laki berkilo-kilo ya, sampai terberat lehernya berjalan, tidak pajak kemana-mana lagi, sombong. Dibawa kalau emas itu tadi, nak takziah lagi dibawa, tidak muat di leher, di kepala ditaruh. Astagfirullah. Nak bersalaman baik, uang bersalaman cak ini kan dia tadi bersalaman cak ini, biar emasnya nyampak kan, kejingak ya lewat. Nah ini sombong. Karena itu milik Allah, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini milik Allah, diri kita milik Allah, harta kita milik Allah, suami kita milik Allah, anak kita milik Allah. Maka suatu saat jika diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kita miliki semuanya hilang. Dan kalau Allah yang mengambil, maka kita perlu sabar. Anak kita diambil Allah, maka sabar. Uang tua kita diambil Allah, maka kita sabar. Laki kita diambil Allah, maka sabar. Bini kita diambil Allah, maka sabar. Kecuali kalau bini kita diambil oleh tetangga sebelah, nah baru kita tidak sabar lagi. Agak. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka tidak boleh kita sombong. Kita dikasih Allah Subhanahu Wa Taala ilmu sedikit ilmu kita ini. Ali bin Abi Thalib itu gudangnya ilmu.
jika saya ini adalah gudangnya ilmu, maka Ali ini adalah pintunya. Maka ketika Rasulullah meninggal, yang menjadi rujukan ilmu pengetahuan agama ini adalah Ali bin Abi Thalib, dan ini diakui oleh seluruh para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk juga yaitu daripada Abu Sufyan, termasuk juga dari Muawiyah bin Abi Sufyan mengakui bahwa keilmuan Ali bin Abi Thalib sangat luar biasa. Nah, dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah menyampaikan, wahai Ali, janganlah engkau sombong. Tahukah engkau bahwa ilmu yang engkau miliki tersebut seperti percikan air di tengah lautan. Jika ada percikan air di tengah lautan, maka itu adalah ilmumu. Sementara lautan ini sangat luas, itu adalah milik Allah. Maka Ustadz boleh tidak sombong? Tidak boleh sombong. Ngapa? Karena kita juga pasti akan mati. Ustadz juga mati, ya. Jadi bukan RTW yang mati, bukan PRWB yang mati, ya. Ustadz juga mati. Kali ini mati juga Ustadz. Ya. Mungkin dan ceramah-ceramah cak ini, tahu-tahu cak ini balik-balik, tahu-tahunya tinggal namu aja lagi. Ujung semalam bapak ceramah Ustadz dia. Cuman kita orang beriman tidak boleh takut mati. Takut mati. Tidak boleh takut mati, ya. Aku berdoanya kalau pacak mati dan ceramah, ya, mati dan khutbah. Makanya aku misalkan lagi sakit-sakit pun aku hadir, meskipun pucat muka aku, ya. Entah paham tidak yang kusampaikan dalam ceramah ini, ya. Terserah. Nah, oleh karena itulah kenapa? Karena cita-cita orang yang beriman adalah kematian. Karena kenikmatan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan setelah mati. Oleh karena itu segeralah mencari kematian, tapi mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan nak cepat-cepat mati. Uji Pak Ustadz cepat-cepat mati. Aduh, kenikmatan sangat luar biasa. Ujung-ujung mbek tali gantung, Bu. Gantung diri di rumah. Kapan besok pagi terkapar 10 ikut diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia 10 langsung sekali. Ngapu kata Ustaz cepat-cepat mati karena ada kenikmatan. Dijengok dulu matinya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau mati dalam husnul khotimah, maka kita mendapatkan kemuliaan, kenikmatan luar biasa. Wala ainun ra'at, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbil basar. Sebuah kenikmatan yang tiada tara, yang tidak pernah terlintas oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Inilah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kapan kita rasakan? Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nyawa ini lepas dari diri kita, maka ada kenikmatan yang sudah Allah tampakkan. Maka umum mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena dia melihat kenikmatan surga yang sudah Allah persiapkan untuknya. Ini bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Maka orang beriman tidak boleh takut mati. Tidak boleh takut mati. Ibu-ibu takut tidak mati, Bu? Ayo terpaksa jangan. Bapak-bapak takut tidak mati, Pak? Pak Ustadz takut tidak mati? Tidak takut aku, ya. Cuman kalau pacak bapak ibu duluan baru aku, ya. Jadi bapak ibu sekalian, ya, kita satu tidak boleh takut mati. Maka kita hidup ini, ya, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Ramadan Al-Buti menyatakan apapun status kalian, tidak mesti kalian seorang ulama, tidak mesti kalian jadi seorang ustaz, tidak mesti kalian menjadi seorang ustazah, tidak mesti kalian harus mengaji di masjid terus. Baik kalian ibu rumah tangga, baik kalian adalah tokoh masyarakat, baik kalian adalah tokoh apa lagi? Tokoh bangunan. Ada tokoh bangunan. Rasanya Kak Agok tuh lah cuman ya. Atau ke kusen beliau nih lah.
Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun status kita, posisi kita, baik kita sebagai tukang bangunan, baik kita seorang tukang beca, baik kita seorang tukang sopir, selagi pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka niatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis pekerjaan kalian akan menjadi syariat. Begitu kata Syekh Said Ramadan Al-Buti. Datang ke sini niatnya ibadah, maka matinya juga ketika balik dari sini tiba-tiba matinya mati sakit. Mati sakit Bapak Ibu sekalian. Itu kalau niatnya untuk ibadah. Satu, menghibur daripada ahlul musibah. Yang kedua, mengambil hikmah daripada kematian. Yang ketiga, mengambil pelajaran atau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Yang kelima, yaitu berkumpul dengan komunitas orang-orang yang baik. Kenapa? Karena yang hadir di sini semuanya komunitasnya baik. Hadir di sini kita nak dengar ke ngaji, nak maca yasin, kemudian nak bertahlilan, dengar ke ceramah. Meskipun backgroundnya ini bandit, Pak Ustaz. Meskipun backgroundnya bandit, ketika dia hadir di sini, maka secara otomatis menjadi orang-orang yang suci semua. Karena udah kate, aku kira yang datang dari rumah, datang untuk takziah di sini, nak main dadu misalnya. Ada nak main dadu di sini. Dah kate. Maka niatnya sudah dari rumah nilai ta'ala. Apa ada datang ke sini niatnya nak ngadu ayam di sini? Ada. Pak Kohar tak lagi Pak Kohar. Tobat Pak Kohar, ya. Ceramai dia Pak Kohar. Ada Pak Kohar di sini. Dah kata ya. Alhamdulillah. Pak Kohar lah tobat, ya. Pak Agok juga alhamdulillah lah bagus dia, ya. Kata wong mana Agok kan, kata Agok ni. Ada terus ke Agok ngomong di masjid ada, tiap kali takziah ada, azan be lagi dia terus. Saking beliau ini istiqomah di masjid, ada terus di masjid. Ku perhatikan zuhur ada di masjid, asar ada di masjid, maghrib ada di masjid, isya ada di masjid, subuh ada di masjid, 24 jam ada di masjid. Ini salah satu kata Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Salah satu orang yang mendapatkan naungan tanpa hisab masuk surga adalah yang hatinya selalu terpaut di masjid. Berhari-hari ada di masjid, cinta dengan masjid. Maka ini salah satu, yaitu seorang hamba yang mendapatkan naungan nanti ketika di akhirat, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihisab lagi dia, langsung masuk surga dia. Langsung mendapatkan kenikmatan. Maka ngajak-ngajak ke Agok agak ini. Ya. Aku salut. Semua yang selalu ada di masjid. Apalagi beliau sama Pak Kohar. Apa nengok ada beliau, siang ada dia, malam ada dia, pagi ada mereka berdua di entah apa yang dicerita-ceritain di masjid itu tadi. Ya. Laju aku curiga pula, jangan-jangan beliau ini ada terus di masjid, jangan-jangan diusir oleh bininya kan. Apa ada terus, ya. Tapi insya Allah dia wong baik, ya. Jadi tempat itu juga menentukan Bapak Ibu sekalian, ya. Meskipun cara kita salah, ya, tapi ketika kita sudah duduk di tempat yang baik, maka sudah dicatat sebagai amal ibadah. Hadir di sini tempat yang baik, maka sudah dicatat sebagai amal ibadah. Tinggal Rasulullah sampaikan ketika kita mati semua perkara terputus. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila terputus, apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, setiap anak Adam yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka terputus segala perkara kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, shadaqatul jariyah, ya. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Tidak punya ilmu kita, paling tidak kita punya harta, ya. Punya harta untuk kita sedekahkan sehingga bermanfaat. Meskipun kita mati, maka amalnya akan terus mengalir. Seperti Pak Samsul, subhanallah, beliau rajin, beliau sedekah untuk masjid, untuk sosial masyarakat, untuk banyak lah, ya. Jadi kalau kurang tenda lagi, ngomonglah sama beliau, ya. Insya Allah dikasih, ya. Cuman kita sedekah yang baik-baik, Pak, ya. Sedekah yang baik-baik. Jangan agak sedekah di sedekah
Rencana sedekah apa Pak? Apa nak disumbang ke mimbar ya, mimbar masjid Insya Allah ya. Mantap itu. Setiap uang yang berdiri di situ uang yang soleh kalau Insya Allah ya. Setiap uang yang khutbah di sana maka berbuat kita. Aman baca ada rencana Pak Samsul nyumbang mimbar, kita malam inilah nyumbang. Seperti itu. Umar bin Khattab dia punya niat untuk menyumbangkan setengah hartanya, maka belum sampai subuh Abu Bakar sudah menyumbangkan seluruh hartanya, disumbangkan. Ya, jadi berebut lah kamu nyumbang ke harta. Kalau baca ya, apalagi nyumbang untuk aku. Aku tunggu ini anak. Aku buka pintu rumah Kak Samsul lagi. Nah, kalau ada nak nyanyi Kak Samsul. Masya Allah, subhanallah. Berebut kita itu bersedekah. Untuk apa? Supaya kita mati. Inilah yang akan menjadi ladang amal bagi kita. Tapi jangan sampai agak ini nyumbang mimbar di masjid ya, nyumbang pula agak lu punya di kafe sebelah sana. Nah, catat juga ya, tertunda juga lemak-lemak nak masuk surga tadi kan ya. Sini kau, masuk surga sini Pak Samsul silakan. Ada nih Pak Ustadz nyumbang mimbar nih beliau. Ada nih Pak Samsul nyumbang mimbar nih, silakan masuk ya, masuk surga. Punya ada pula betina rambut panjang ya, manggil-manggil beliau, kakak, siapa nih rambut berapi-rapi itu kan dari neraka. Ngapa? Dipanggil Pak Samsul. Pak Samsul siapa tuh Pak Samsul? Itu kemarin lupa mayar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, maka carilah tempat-tempat yang bagus-bagus. Bercanda Pak Samsul. Tahu jarang-jarang ada kamu di sini soal. Iya, kemarin ini anak nyari kamu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian. Maka yang terakhir itu adalah anak yang soleh. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam kitab Tarbiyatul Aulad bil Islam, di dalam bab hukukul aulad alal walidain, ada hak-hak anak terhadap orang tua. Maka anak ini kalau baik, insya Allah anak ini akan membimbing, yang akan membawa kita, yang akan membawa orang tuanya. Kalau ada anaknya yang mati masuk surga, masa insya Allah anaknya ini akan bisa membawa uang tuanya untuk masuk surga. Sekalipun dosa uang tuanya banyak, paling tidak berkurang gara-gara punya anak yang berada di surga. Subhanallah. Ini sebuah syafaat dari seorang anak. Maka didiklah anak ini menjadi anak yang baik. Ini apa namanya? Eko pernah bertanya sama aku dulu, ya. Pak, ada orang nak bertanya, uang yang bertanya. Ya. Ngapa jago kau? Banyaknya jago bertanya nitip ke kau ni, jago kan? Ya. Ini Pak katanya. Cak mana cara untuk mendidik anak yang soleh dan soleha? Supaya apa? Supaya uang tuanya ini akan mendapatkan amal kelak nanti ketika di surga. Gampang kataku kok, ya. Satu didik yang pertama kenali dia terhadap yaitu kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat tauhid, ya, bukan kak tauhid. Lain lagi sama kak tauhid, ya. Kalimat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu kan kalimat tauhid? Syahadat. Agak banyak yang tidak tahu. La ilaha illallah sempurnanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Atau Allah, Allahu ahad. Itu kalimat tauhid. Allahu ahad. Allahu ahad. Kemudian lengkapnya la ilaha illallah. Lengkapnya lagi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lengkapnya lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan sampai tidak tahu kalimat tauhid. Oke, coba baca kalimat tauhid. Baca kalimat tauhid. Tauhid. Kan tauhid yang datang akhirnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama tanamkan kalimat tauhid di dalam hatinya. Kemudian jadilah contoh yang baik bagi seorang anaknya. Yang ketiga, didik anaknya ini pengetahuan ilmu agama. Bentuk akhlaknya. Pak Ustadz, aku dewe dapat ngaji. Pak Ustadz, malu nian aku sama anak aku. Lihailah dia daripada aku. Aku nak ngajar ke ini nak baca alif. Yang ini alif dia mau ikut. Yang ini ba, dia nak ta. Ba kata aku nak, masih nak ta. Ba ini nak ta.
Anu kamu sebut yang ini, ya ini tanian. Memang kamu yang tidak tahu. Pinterlah anak kamu rupanya. Nah jadi kalau seandainya kita tidak tahu, lebih bodoh daripada anak kita, jangan putus asa. Sekolahkanlah dia ke pondok pesantren. Sekolahkan dia ke pondok pesantren. Sayang Pak Ustadz, panggil Ustadz suruh datang ke rumah. Bayar dianya. Jangan perlu pelit nih anu. Ustadz datang lah gratis pula. Tak bawa ke aqua saya bikin. Karena di rumah lapis galon. Banyak nih kan rasa. Kasihlah dia. Ya. Anggap bebas sedekah. Maka Allah lipat gandakan sedekah itu nanti. Jangan sampai ketika kita les bahasa Inggris lunas, les bahasa Cina lunas, les kimia biologi lunas, giliran les ngaji tadi ini 50.000 sebulan enggak. Kapan dibayarnya tadi nah Pak Ustadz ya? 50.000 Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Dimyak oleh Pak Ustadz tadi. Alhamdulillah kata Pak Ustadz ya. Ibu ngapu masih di sini nunggu sosokannya Pak Ustadz. Masih nunggu sosokan dulu. Berapa nih yang sebulannya mentang-mentang ikhlas lillahi ta'ala. Ya gue pikir gitu nih. Ini tidak pernah pengalaman aku. Pengalaman nih guru-guru ngaji yang ngadu sama aku. Ya. Makanya pulau jago ke Mesir kamu tuh kemarin benar-benar belajar. Ya. Jadi tidak macam kayak ini lagi. Jadi sekali ceramah langsung diamplop uang 500.000. Sekali ceramah diamplop uang 1 juta. Pak Ustadz biasa berapa Pak Ustadz kalau nyumbang Pak Ustadz ini? Kalau diamplop ya, kalau uang-uang luar sana Pak terus terang baik ya. Kadang misalkan sejam minimal 1 juta ya. Kadang 2 juta dia uangnya memang ada ya. Konoko itu 5 juta sekali nyo. Ya kan? Berarti kalau setengah jam 500.000 Pak Ustadz. Kira-kira mah itulah. Kalau di bawah 30 menit Pak Ustadz, di bawah 30 menit, nah ini gratis ya. Cukup kamu baik yang tahu. Aku yakin setelah ini bakal ngundang Pak Ustadz jangan lebih dari 30 menit ya. Dah, ya. Ini bercanda, dekati Bu dekati macam. Artinya jangan sampai ya, jangan sampai kita tuh takut anak kita ini ya. Ketika kita didik agama bakal miskin. Aku tuh cuma ngejok contoh, Bang. Ngejok contoh beda kate. Allah yang jamin wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niatnya lillahi ta'ala, maka Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah bukakan pintu rahmat baginya dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Maaf Pak, Ibu sekalian ya. Wong tua aku dewe, kakek aku, wong tua aku belum pernah haji. Pengen nian haji, aku dewe alhamdulillah ya, sudah haji. Bahkan digaji uang pula lah haji gratis digaji uang 35 juta sebulan. Tak bagi tidak duit. Lapis duit sudah. Ya. Nah, ngapa karena niat kita lillahi ta'ala. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekolah ke anak kita ini tadi. Didik ke dia masalah agama. Insya Allah dia akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku punya anak yang soleh dan soleha. 2 anak aku, siko soleh, siko soleha. Alhamdulillah bagus. Mana anaknya? Kapan dijengok, rambut pirang, betinde awak lanang, ya kan? Kemudian betino tadi mencak lanang, betato pula. Kunci kamu soleh soleha. Namanya Pak soleh dan soleha. Alaknya itu yang penting, bukan namanya. Boleh kita ngasih nama yang bagus. Cuman yang paling penting itu yaitu akhlaknya yang kita dede. Bukan sebatas nunjuk namanya, soleh dan soleha. Tapi akhlaknya itu mesti soleh, mesti baik. Ya. Dede yang seperti itu. Jadi ketika kita mati nanti dia yang membimbing kita. Tidak cuma nangis-nangis ya. Ya Allah Pak, Ma, alangkah cepatnya kamu mati, Ma. Awak masih muda. Jingoknya ada neneknya masih hidup. Ngapa dah nenek bae duluan? Nenek dari pengajar dan cucu ini. Ada yang punya cucung jahit. Ya salah dewek ngapa dah dididik cucung yang jahit ini. Doa jangan cuma ditangis-tangisin saja. Doain wong tua, dah baca doa basing, doa apa yang kau baca? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Langsung mati langsung wong tua itu.
bukan dibacanya. Maka ajari dia, ya. Ajari dari kecil cara ngaji. Yang ini alif, ini ba, ini ta, ini sa. Ajari dia Al-Fatihah, ajarkan dia kalimat tauhid, ya, supaya ketika kita mati nanti mudah. Yusabbitul ladzina amanu bil qauli tsabit. Allah mudahkan kita mengucapkan kalimat sabit. Kalimat apa itu? Kalimat tahlil. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan, ya. Semua setiap pekerjaan kita, seluruh masa hidup kita dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang berjiwa tenang, kembalilah kamu di sisi Allahmu dengan cara ridho, dan Allah pun ridho kepadamu. Alhamdulillah. Jadi sampai ke kayak kocak itu kok cara didik anak supaya jadi soleh-soleha. Cak itu Pak. Cuma aku sampai ke juga Pak yang Bapak sampai ke ini ngapo masih tidak nerimo dia. Ngapo aku tidak nerimo. Anaknya ini Pak ya, tidak galak, dia cuma pengennya masuk polisi, nak jadi polisi. Cak mana Pak dia nih jadi? Tak galak, dia belajar agama, dia nak jadi polisi. Jadi apa? Jadi polwan kata. Aja aku bagus kalau dia nak jadi polwan. Tidak masalah. Jadi polwan yang beriman. Tak baca kita nak maksudkan dia jadi seorang ustazah. Tak baca kita nak maksudkan dia jadi seorang ustaz. Tak baca kita nak maksudkan dia menjadi seorang kiai. Dilihat kecenderungannya kemana. Jika kecenderungannya menjadi seorang tentara, jadikan dia seorang tentara yang beriman. Jika dia cenderung menjadi seorang politik, jadikan dia politik yang beriman. Cak Heri, ya, seolah jadi politik beriman itu, ya. Cuma nak kita dedek terus tapi, tidak didedek, pacak kita yang layang, mentak dia tadi. Ketika menjadi seorang politik tidak salah, tapi jadi orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian. Seorang politikus yang beriman, bukan menzalimi rakyatnya, bukan menzalimi orang, bukan menyakiti orang, bukan untuk mencari harta dengan cara yang haram. Ketika menjadi seorang politikus yang beriman, menjadi seorang tentara yang beriman, menjadi seorang polisi yang beriman, menjadi seorang saudagar yang beriman, menjadi seorang RT yang beriman, ya. Ada RT di sini banyak, nah, jadilah RT yang beriman Pak, ya. Jadilah RT yang beriman. Tahu kan beriman? Mau jelas lagi panjang baca sampai subuh ini, ya. Agak belajar ke rumah agak. Mana jadi orang yang beriman itu? Bagus, jadilah seorang polwan yang beriman. Tak apa-apa dia jadi seorang polwan. Tetap bapaknya udah galak, Pak, laku sampai ke. Ngapo? Karena anaknya ini lanang. Wajar wae. Lanang nak jadi polwan. Pokoknya perlu kita didik dari kecil, Bapak Ibu sekalian, ya. Ajar ke. Kalau dia laki-laki, maka kasih, dia arahkan yaitu permainan yang laki-laki. Komunitasnya komunitas yang laki-laki. Tidak salah kalau dia kita masuk ke yaitu silat, tinju, ya. Supaya apa? Supaya dia kuat. Memang awalnya tapi lama-lama kuat juga, ya. Dididik dia. Ajari ngaji dia, ya. Komunitasnya laki-laki. Jangan yang laki-laki pengen jadi betino, yang betino pengen jadi lanang. Na'udzubillah. Diajari ngaji tidak pernah, dibawa ke masjid tidak pernah, diajari sholat tidak pernah, ya. Jadi anak ini tidak tahu apa-apa. Padahal anak itu Bapak Ibu sekalian, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci bersih, dalam keadaan nol fitrah bersih. Fa'abawaihi ayuhawidanihi ayumajisani. Wong tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi. Wong tuanya lah yang menjadikan seorang Majusi. Wong tuanya lah yang menjadikan dia akhlak yang buruk. Maka wong tuanya juga yang akan menanggung dosa setiap apa yang ia lakukan. Maka dididik anak-anak. Jangan dibiar kebaik. Apa besarnya jadi anak TikTok. Ding tak tak ding ding tak ding tak tak. Dewean ndak kate lewang cuma HP itu, ya. Kapan mulai? Lah muka HP itu mulai bibir. Pakai abang bibir tebal-tebal, pakai bedak, masih kecil, ya. Jari dan jempol tangan digoyang. Jari dan jempol tangan digoyang. Ini anak-anak zaman sekarang, ya. Kadang-kadang bapaknya mekot juga. Ya.
Yang paling tahu besar itu Yola itu, ya. Cak kagok itu cak Yola itu. Ya, malah manja. Lemak kalau betino. Jadi dan jempol tangan digoyang sambil sah lanang model ini. Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, perlu kita awasi anak-anak kita. Kenapa? Karena kitalah yang menanggung dosa anak ini ketika dia tidak mengerti agama. Ketika dia tidak bisa ngaji, kita juga yang akan menanggung dosanya. Ketika dia tidak bisa sholat, maka kita juga yang akan menanggung dosanya. Nah, oleh karena itu ya, kita selaku orang tua ya punya kewajiban untuk mendidik anak kita agar kelak nanti kita mempunyai anak yang soleh dan soleha. Mempunyai ilmu yang bermanfaat, mempunyai harta yang banyak. Penting juga kita umat muslim ini ya, mempunyai harta yang banyak ya. Tanpa ada harta itu ya, bagaimana kita ingin menjadi seorang muslim yang kuat, komunitas muslim yang kuat. Nah, oleh karena itu, gunakanlah harta kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk membantu agama Allah, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, memperhatikan anak-anak yatim. Kasih anak-anak yatim ini tadi ya, sesuai dengan kebutuhannya, maka ini termasuk bagian daripada jihad fi sabilillah. Kemudian baru ya, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke Bapak Ibu sekalian ya, setuju ya? Caknya aku laju sehat ini berkeringat kalau di badan aku nih. Nah, jadinya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku kira dari siang tadi aku belum makan ya. Nah, jadi sudah saatnya kita makan sama-sama. Inilah sudah disiapkan oleh warga RW 09. Subhanallah ya. Kita kasih aplaus kepada RT 9 sebagai koordinatornya ya. Yang telah menjabatangani adanya penyelenggaraan yaitu acara pada malam hari ini, yaitu memperingati 40 hari yaitu meninggalnya daripada almarhumah tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ini sangat penting sekali ada sosok-sosok seorang pemimpin yang seperti ini yang bisa mengayomi, kemudian mengkoordinator dan mempunyai loyalitas yang tinggi ya. Begitu juga ini juga bisa terselenggara karena warganya yang juga ya ikut berpartisipasi dalam membantu menyukseskan, yaitu orang-orang yang membutuhkan, memperhatikan anak-anak yatim. Subhanallah ya, kelak kalian akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membahagiakan anak yatim ya, kata Rasulullah, sesungguhnya aku dengan dia seperti ini dekatnya, seperti tunjuk dan jari tengah. Maka dia akan berada bersama Rasulullah dan akan ketemu sama Rasulullah ya. Nah, oleh karena itulah jadilah sosok seorang muslim yang beriman dan yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu Bumi Mas ini alhamdulillah lengkap galoh. Ada galoh hubungnya di sini ya. Di sini ada ahli kayu. Yalah. Kagok tadi ya. Ada pula ahli ayam. Yalah Pak Kohar ya. Ahli dia ayam, kapan wong datang nemu dia, Pak ayam aku nih bagus ya Pak, coba jengok dulu sini. Dapat cak dia 2 apa belum ayamnya, ya? Jengok boretnya, alaman lah merah berarti dia bagus, ya? Aman ndak merah berarti belum pacak Pak, belum ini Pak. Wah, subhanallah, boleh lah dia, pakar ayam ada. Ada pula ahli ngaji di sini, Pak Kobel ada, ya? Ada pula ahli apa? Nyari jando di sini, ada pula, iya. Termasuk RT di sini ahlinya ya. Tahu kalau dia di mana-mana alamat jando di Bumi Mas ini. Di sana Pak ada Pak Siko Pak yang di sana depan situ ada pula Pak. ET berapa itu ya? ET 11 ada Siko, ET 9 ini ada 4 setahu aku. Wah, 4 sampai jam 12 malam ngomong tentang masalah jando ya. Pak Ustaz tuh ada juga rasanya. Lah tahu pula di tempat aku tuh ada. Lemak-lemak aku tidak terpikir pula kan. Jadi alhamdulillah kita ini lengkap di Bumi Mas ini ya. Maka kalau sudah lengkap ini kita lestarikan ya. Maka yang kita gunakan adalah kelebihannya itu. Jangan kita pandang kekurangannya, tapi kelebihannya itu kita manfaatkan. Kalau kelebihannya kita manfaatkan, kita satukan, yang ini ahli di bidang ini, yang ini ahli di bidang ini, yang ini ahli di bidang ini, yang ini ahli di bidang ini. Kumpulkan, maka insya Allah akan menjadi super power yang hebat. Dan insya Allah Bumi Mas ini akan jadi contoh bagi kampung-kampung yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa Pak.
Bismillahirrahmanirrahim.